Masuk pada pembahasan pertama yaitu latar belakang penelitian, di mana seperti yang sudah tertera pada PPT tersebut, penelitian ini dilatar belakangi oleh adanya perkembangan teknologi di era digital yang menuntut adanya inovasi-inovasi dalam berbagai hal, seperti halnya dalam proses pembelajaran termasuk dalam kegiatan evaluasi. Telah banyak ditemukan kasus-kasus di lapangan, seperti halnya di Man 1 Boyolali, di mana evaluasi pembelajaran ini masih dilaksanakan secara konvensional melalui tes tertulis, sehingga hal ini cenderung monoton dan juga tidak interaktif. Padahal di MAN tersebut sudah banyak tersedia fasilitas-fasilitas seperti halnya LCD, TV, proyektor, dan juga internet yang memadai. Namun, seorang guru belum mampu mengoperasikannya dengan baik. Maka dari itu, penelitian ini memberikan solusi untuk mengembangkan media digital yang mampu membuat proses evaluasi pembelajaran ini jauh lebih menarik dan interaktif dengan menggunakan media digital ZepQuiz. Sehingga dapat ditemukan permasalahan utama dalam penelitian kali ini. Yang pertama yaitu guru belum memanfaatkan teknologi pembelajaran secara optimal meskipun fasilitas sekolah ini sudah memadai dan juga mendukung. Kemudian, tidak tersedianya media evaluasi yang kontekstual dengan kebutuhan madrasah sehingga membuat proses evaluasi mata pelajaran fikih ini menjadi kurang efektif dan juga cenderung membosankan bagi peserta didik. Selain itu, belum juga ada media digital interaktif yang dirancang khusus untuk mendukung evaluasi pembelajaran fikih, sehingga peserta didik ini kurang mendapatkan pengalaman evaluasi yang menarik dan juga memotivasi. Kemudian, untuk pembatasan masalah pada penelitian ini hanya difokuskan pada pengembangan media digital berbasis ZepQuiz sebagai alat evaluasi untuk mata pelajaran fikih kelas 10 di MAN 1 Boyolali. Adapun materi yang digunakan hanya terbatas pada materi pemulasaran jenazah saja. Masuk pada rumusan masalah di mana penelitian ini dirancang untuk menjawab 3 pertanyaan penting, yaitu yang pertama, bagaimana sih proses pengembangan media digital ZepQuiz untuk evaluasi pembelajaran fikih di kelas 10? Kemudian yang kedua, bagaimana kelayakan media tersebut setelah divalidasi oleh ahli dan juga diuji kepada peserta didik. Dan yang ketiga, yaitu apa saja faktor-faktor pendukung dan juga penghambat dalam proses penggunaan media ZepQuiz tersebut. Di rumusan masalah tersebut, maka dapat ditentukan tujuan penelitian, di mana penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan bagaimana sih proses pengembangan media evaluasi berbasis ZepQuiz. Kemudian juga untuk mengukur tingkat kelayakan melalui validasi ahli dan juga uji coba, serta juga untuk mengidentifikasi apa saja faktor-faktor pendukung dan juga penghambat yang mempengaruhi pengembangan dan juga penerapan media tersebut dalam proses evaluasi pembelajaran fikih. Kemudian masuk pada manfaat penelitian, di mana penelitian ini bermanfaat bagi berbagai pihak, di mana yang pertama adalah bagi sekolah, yaitu media ini dapat membantu optimalisasi fasilitas digital yang sudah tersedia. Kemudian juga bagi guru, media ini dapat menjadi alternatif evaluasi yang menarik dan juga mudah digunakan. Kemudian untuk peserta didik sendiri, penggunaan ZepQuiz ini diharapkan dapat meningkatkan motivasi dan juga memberikan pengalaman evaluasi yang lebih interaktif. Dan yang paling penting yaitu bagi peneliti, di mana penelitian ini menjadi pengalaman langsung dalam mengembangkan media digital menggunakan metode R&D. Selanjutnya bab 2. Bab 2 ini membahas tentang landasan teori. Subbab yang pertama yaitu kajian teori. Dalam kajian teori penelitian kami terdapat 4 poin. Poin yang pertama yaitu tentang media pembelajaran. Dalam poin ini, kami membahas mengenai pengertian media pembelajaran, fungsi media pembelajaran, jenis-jenis media pembelajaran. Poin yang kedua yaitu media digital ZepQuiz. Dalam poin ini, kami membahas mengenai pengertian media digital ZepQuiz, langkah-langkah penggunaan media digital ZepQuiz, dan kelebihan
dan kekurangan media digital ZQuiz. Poin yang ketiga yaitu evaluasi pembelajaran. Dalam poin ini, kami membahas tentang pengertian evaluasi pembelajaran, fungsi evaluasi pembelajaran, jenis-jenis evaluasi pembelajaran berbasis media digital, dan evaluasi pembelajaran dengan ZQuiz. Poin yang keempat yaitu mata pelajaran fikih materi pemulasaran jenazah kelas 10 di MAN. Dalam poin ini, kami membahas mengenai pengertian mata pelajaran fikih, tujuan pembelajaran fikih, ruang lingkup pembelajaran fikih, karakteristik mata pelajaran fikih, CP dan TP pembelajaran fikih, materi pemulasaran jenazah, dan relevansi materi dengan pengembangan ZQuiz. Subbab yang kedua yaitu penelitian terdahulu. Dalam penelitian ini, kami mencantumkan 3 penelitian terdahulu. Yang pertama, penelitian yang dilakukan oleh Zidni Hudan Variansyah dan Audrey Gabriela Titali tahun 2025 yang berjudul Pengembangan Latihan Soal Membaca Pemahaman Bahasa Jerman melalui Media ZQuiz. Penelitian yang kedua dilakukan oleh Saifuddin Azhar dan Imam Subarkah tahun 2024. Judul penelitiannya yaitu implementasi aplikasi Quizizz dalam evaluasi pembelajaran fikih di Mantika Kebumen. Penelitian yang ketiga yaitu dilakukan oleh Citra Adinda, Emil El Faisal, dan Susilawati tahun 2025 yang berjudul Upaya Meningkatkan Motivasi Belajar Peserta Didik kelas 9-7 melalui model pembelajaran TGT melalui aplikasi ZQuiz. Nah, perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu terletak pada fokus pengembangannya. Penelitian sebelumnya hanya mengembangkan latihan soal, mengimplementasikan aplikasi evaluasi, atau meningkatkan motivasi belajar. Sedangkan penelitian ini secara khusus mengembangkan media digital ZQuiz sebagai alat evaluasi pembelajaran fikih kelas 10, sehingga lebih spesifik, terarah, dan sesuai kebutuhan madrasah. Sebab yang selanjutnya yaitu kerangka berpikir. Nah, untuk skema kerangkanya seperti ini. Nah, dengan menerapkan model R&D, di penelitian ini berupaya menghasilkan produk media evaluasi digital yang layak digunakan dalam pembelajaran fikih. Proses pengembangannya meliputi tahap analisis kebutuhan, perancangan, pengembangan, uji kelayakan oleh ahli, hingga uji coba terbatas pada guru dan peserta didik. Berdasarkan proses tersebut, diharapkan media digital ZQuiz yang dihasilkan memiliki tingkat kelayakan, kemudahan, dan kemenarikan yang tinggi, serta dapat meningkatkan motivasi dan keterlibatan aktif siswa dalam pembelajaran. Dengan demikian, media ini tidak hanya menjadi sarana evaluasi yang efisien, tetapi juga mampu mendorong transformasi pembelajaran fikih menuju arah yang inovatif, interaktif, dan sesuai dengan tuntutan era digital. Selanjutnya saya akan menjelaskan bagian bab 3, yaitu yang pertama, model pengembangan. Di kelompok ini kita mengambil metode penelitian R&D model EDI yang terdapat 5 tahap. Yang pertama yaitu analyze. Analyze di sini yaitu untuk menganalisis masalah dan kebutuhannya. Yang kedua yaitu desain, untuk merancang media tersebut. Yang ketiga yaitu develop, untuk membuat produk dan validasi ahli. Yang keempat yaitu implementasi, di mana yaitu untuk diuji cobakan saat di lapangannya. Terus yang terakhir yaitu evaluasi, yaitu di sini untuk mengevaluasi pada produk yang ditetapkan atau diimplementasikan. Selanjutnya yaitu prosedur pengembangan, yang mana yaitu terdapat 5 tahap. Yang pertama analyze. Analyze di sini yaitu terdapat analisis masalah dan analisis kebutuhan. Yang pertama, analisis masalah di sini untuk mengetahui, mengevaluasi bagaimana mata pelajaran fikih pada materi pemulasaran jenazah di mana satu Boyolali itu masih terbilang monoton dan hanya menggunakan tes tertulis saja.
Dan media evaluasi yang digunakan yaitu belum semuanya digital dan mengakibatkan siswa menjadi cepat bosan atau mengantuk. Selanjutnya yaitu analisis kebutuhan, yang mana pada analisis ini dibutuhkan untuk media evaluasi yang berupa Z-Quiz tadi, yang mana terdapat interaktif, digital, dan mudah digunakan. Selanjutnya, tahap yang kedua yaitu desain. Pada tahap ini yaitu digunakan untuk menentukan tujuan pembelajaran, materi sesuai kompetensi dasar fikih kelas 10, dan mendesain tampilan Z-Quiz, menyusun bentuk soal, dan terakhir yaitu menyusun alur penggunaan atau instruksi media yang digunakan. Selanjutnya tahap yang ketiga yaitu develop, yaitu tujuannya untuk mengembangkan media digital Z-Quiz, yang mana untuk bahan evaluasi pada materi pemulasaran jenazah mata pelajaran fikih kelas 10 di MAN 1 Boyolali. Selanjutnya yang tahap keempat yaitu implementasi, yang mana untuk bagaimana uji coba yang dilakukan pada media digital Z-Quiz tadi untuk bahan evaluasi pembelajaran. Terus selanjutnya yaitu yang terakhir evaluasi, yang mana digunakan untuk mengevaluasi media digital pengembangan Z-Quiz tadi untuk evaluasi pembelajaran materi pemulasaran jenazah di kelas 10 MAN 1 Boyolali. Selanjutnya yaitu desain produk, yang mana melalui berbagai tahapan. Yang pertama yaitu di sini terdapat uji coba ahli materi. Namun sebelumnya yaitu di sini terdapat wawancara, observasi, dan dokumentasi di bagian metode kualitatif, dan untuk kuantitatif sendiri yaitu menggunakan angket. Nah, yang pertama uji coba ahli materi, di sini dianalisis data, terus revisi, terus selanjutnya uji coba ahli media, terus dianalisis data dan revisi juga, terus yang ketiga yaitu uji coba ahli evaluasi pembelajaran, terdapat analisis data dan revisi, terus yang terakhir uji coba kelompok kecil, terdapat analisis dan revisi juga, dan terakhir yaitu produk akhir pengembangan Z-Quiz sendiri. Selanjutnya yaitu uji coba produk. Di sini kita mengambil uji coba ahli dan uji coba kelompok kecil. Yang pertama uji coba ahli terdapat 3, yaitu uji coba ahli materi. Di sini untuk menilai isi dan ketetapan materi fikih. Yang kedua uji coba ahli media untuk menilai tampilan dan penggunaan kuis atau Z-Quiz itu sendiri. Terus yang terakhir uji coba ahli evaluasi untuk menilai instrumen dan fungsinya sebagai evaluasi pembelajaran. Selanjutnya yaitu subjek uji coba, yang mana di sini terdapat 3 ahli dan peserta didik. Yang pertama ahli materi sendiri, kita di sini mengambil Bapak Ainun Yudhistira SHMHI sebagai dosen fikih. Yang kedua ahli media digital, yang mana kita mengambil Ibu Dr. Desti Widiani MPDI selaku dosen media pembelajaran. Terus yang terakhir ahli evaluasi pembelajaran, di sini kita mengambil Ibu Dita Purwinda Anggrela MPD selaku mata kuliah dosen mata kuliah evaluasi. Dan terakhir yaitu peserta didik kelas 10H MAN 1 Boyolali. Selanjutnya di sini juga terdapat jenis data, yang mana kita menggunakan data kualitatif dan data kuantitatif. Yang pertama data kualitatif tersendiri yaitu menggunakan observasi, wawancara, komentar dan saran dari ahli berupa narasi atau deskriptif. Terus yang kedua data kuantitatif menggunakan angket. Selanjutnya yaitu instrumen pengumpulan data, yang mana kita menggunakan 4 pengumpulan data, yaitu yang pertama observasi, wawancara, angket, dan dokumentasi. Untuk observasi sendiri ini digunakan untuk melihat bagaimana kondisi awal evaluasi pembelajaran fikih
Diman 1 Boyolali. Yang kedua yaitu wawancara, dilakukan dengan tujuan menggali informasi mendalam mengenai kebutuhan, kesulitan dalam evaluasi pembelajaran yang di sana. Dan yang ketiga yaitu angket, dan terakhir yaitu dokumentasi. Terakhir yaitu teknik analisis data, yang mana di sini terdapat 2 teknik analisis data. Yang pertama analisis data kualitatif, yang kedua yaitu analisis data kuantitatif. Yang pertama analisis data kualitatif sendiri yaitu melalui 3 tahap. Yang pertama reduksi data, yang kedua penyajian data, yang terakhir penarikan kesimpulan. Selanjutnya yaitu analisis data kuantitatif sendiri. Di sini data diperoleh dari angket, dari ahli materi, media dan evaluasi, dan angket dari peserta didik.